Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang analisa bahaya dan resiko. Nah, jadi pada safety engineering, ketika kita ingin melakukan pengendalian, maka kita perlu menganalisa bahayanya terlebih dahulu dan menganalisa kecelakaan kerja. Nah, hasil dari ini nanti akan menjadi dasar kita untuk bagaimana berikutnya kita kendalikan. Agar apa? Kejadian bahaya dan kecelakaan kerja jika terjadi itu tidak terjadi di kemudian hari lagi. Pengalaman akan menjadi sangat berarti untuk menjadi dasar kita memperbaiki sistem ke depan. Pengenalan bahaya. Jadi kita harus kenali bahayanya. Penglihatan, penciuman, pendengaran, perasaan, dan sentuhan itu bisa menjadi indera untuk mengenali bahaya. Kemudian kita evaluasi bahayanya menggunakan checklist umum. Kemudian barulah dikendalikan pengendalian bahaya. Kita mengeliminasi atau memang kalau dia tidak bisa dieliminasi, kita kurangi tingkat bahayanya. Atau kalau memang dia tetap harus berjalan menggunakan alat itu, proses itu berarti kita sediakan fasilitas pengaman. Entah itu isolasi mesin, cover mesin, barir, alat proses yang bisa membuat proses atau alat itu berjalan lebih aman. Kita menyediakan fasilitas peringatan supaya selalu memberi rambu-rambu kepada pengguna atau karyawan. Dan alangkah baiknya kita dilengkapi dengan alat pelindung diri untuk melindungi karyawan yang sedang bekerja. Nah, analisa bahaya dan kecelakaan kerja itu dari bagaimana kita menilai resiko ergonominya. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi bahaya dan menganalisis resiko. Kemudian ada FMEA, jadi mode failure dan analisa efek. Nah, kemudian ada FTA, ada ETA, dan ada Accident Investigation and Analysis. Kita mulai dari bagian A, penilaian resiko ergonomis. Nah, ini sudah kita bahas bagaimana kita mengetahui seperti apa itu bahaya ergonomis, kemudian kita nilai bahaya itu. Kemudian bagaimana kita mengidentifikasi bahaya dan menganalisis resikonya. Jadi kita cari tahu ini, identifikasi, adakah percepatan di situ? Adakah gerakan di situ? Apakah ada radiasi di situ? Apakah ada temperatur yang tidak sesuai suhu kamar, jauh dari suhu kamar, entah itu di atasnya panas atau malah di bawahnya kedinginan? Apakah di situ ada resiko ledakan, kebakaran? Apakah di situ ada getaran? Apakah di situ ada kebisingan? Ya, kita lebih memilih kata kebisingan karena kalau kita memilih kata keributan biasanya lari ke arah lain ya. Jadi gunakan kata kebisingan. Kemudian bagaimana, apa penyebabnya? Terus kalau memang terjadi apa dampaknya? Kemudian kita klasifikasinya. Apakah dia ditoleransi atau dia hanya bahaya tetapi minor, atau dia itu termasuk kritis, atau sampai dia yang mendatangkan bencana. Misalnya aktivitas menambang yang tidak teratur bisa longsor, bencana longsor, nah itu masuk ke situ. Kemudian diantisipasi. Setelah diantisipasi baru dilakukan tindakan preventif dan korektif ya. Bagaimana kita menilai peringkat risiko? Itu ada metodenya. Ada istilahnya HIRA dasar dan HIRA
lanjut. Kalau hira dasar itu menilai berdasarkan kemungkinannya. Kalau hira lanjut menilai berdasarkan kemungkinan tingkat dari bahaya dan keparahannya. Nah, mari kita bahas itu. Mulai dari hira dasar. Jadi kita bagaimana menilai kemungkinan dan keparahan kecelakaan secara kualitatif dan kuantitatif. Jadi kita misalnya ini dari segi ya, ada tabel misalnya bagaimana kompetensi orangnya, ya, bagaimana pengecekan dan perawatannya, bagaimana sistem proteksinya, bagaimana frekuensinya, apakah harian atau sekali seminggu atau sekali sebulan atau sekali setahun atau jarang. Kalau dia misalnya ada dalam row ini, berarti dia di tingkatan 5, nah ini 4, sampai yang paling rendah itu 1. Nah, seperti itu. Nah, matriks hira dasar itu ada 4 ranking. Ranking 1, 2, 3, 4. Untuk menentukan ranking itu, ya mari kita lihat ya. Nah, ini. Mari kita menilai peringkat resiko. Apakah dia peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, atau peringkat 4. Nah, pertama kita nilai dulu. Nanti dari nilai ini akan keluar hasil rentang nilai seperti ini untuk tentukan peringkatnya. Nah, kita nilai dulu ya, misalnya. Jikalau saja ada kunjungan industri, ini bisa dilakukan. Misalnya Anda datang di industri terus tentukan. Misalnya dari satu faktor dulu, bahaya. Kalau misalnya dari segi bahaya itu kita katakan bahwa sepertinya tidak mungkin ada menyebabkan cedera. Oh, berarti dia nilainya cuma 1. Oh, kayaknya ini bisa menyebabkan cedera ringan. Oh, 2. Kalau dia cedera tapi hanya butuh P3K, berarti 3. Kalau dia sampai perlu perawatan oleh ahli medis, berarti 4. Kalau dia masuk cedera berat, masuk ICU, 5. Kalau dia sampai menyebabkan kematian, berarti dia levelnya paling tinggi dari segi bahaya. Kasih nilai 6. Oke, dapat nilai bahaya, nilai lagi probabilitasnya. Artinya kita melihat bagaimana frekuensi dari segi waktu ya. Kalau misalnya besar kemungkinan tidak terjadi, artinya dari segi ini kayaknya tidak mungkin terjadi, berarti 1. Tapi kalau kemungkinannya ada kemungkinan tapi masih jauh, berarti nilainya 2. Kalau ada kemungkinannya sedang, berarti 3. Kalau kemungkinannya memang betul-betul ada, berarti 4. Kalau dikatakan ada sangat mungkin, berarti 5. Tapi kalau dipastikan bahwa dia memang terjadi, berarti dia nilainya paling tinggi, 6. Nah, tadi dapat nilai bahaya, dapat nilai probabilitas. Lanjut ke nilai, kita menilai keparahannya. Kalau dampak yang ditimbulkan itu hanya cedera yang bisa diabaikan, nah, misalnya tersinggul atau apa gitu, misalnya kena begini saja, tapi bisa diabaikan, nah kasih nilai 1. Itu hanya senggolan misalnya. Kalau dia menyebabkan cedera cuma dia ringan, berarti kasih nilai 2. Kalau dia cedera tapi di dalam kategori serius, berarti kasih nilai 3. Kalau cederanya tapi berlapis-lapis, berarti kasih nilai 4. Kalau sampai menimbulkan 1 orang meninggal, nilainya 5. Tapi kalau menimbulkan banyak orang meninggal, berarti nilainya paling tinggi. Oke, sekarang kita sudah dapat nilai bahaya, nilai probabilitas, nilai keparahan. Barulah kita tentukan peringkat risikonya dari nilai itu. Tadi berapa nilai bahayanya? Misalnya dapat nilai bahaya 4. Kemudian probabilitas itu 2. Misalnya keparahannya mungkin 3. Berarti 4 kali 2 kali 3. 4 kali 2 kali 3. Kasih masuk di sini. 4 di sini, 2 di sini, 3 di sini. Hasil perkaliannya cari di sini, rentang ini. Nah, misalnya yang paling parah tuh 6 kali 6 kali 6. Nah, berarti hasilnya adalah
36. Misalnya ya. Nah, kalau semisalnya dia cuma misalnya nilainya 1, artinya tidak terjadi terus, besar kemungkinan tidak terjadi 1, tidak dapat dapatkan 1, berarti 1 kali 1 kali 1, 1, berarti dia masuk di peringkat nilai peringkat 4. Nah, dari kalau nilainya sudah masuk di sini, ya, berarti kalau dia peringkatnya itu masih peringkat 1, berarti harus dihentikan. Stop, pasang garis kuning. Kemudian kita analisis ulang aspek keselamatan kerjanya. Nanti kita bisa pastikan bahwa ada upaya untuk kedepannya tidak terjadi lagi, baru dilanjutkan itu pekerjaan. Itu kalau kategori 1. Bagaimana kalau kita nilai tak masuk di kategori 2? Bisa dilanjutkan, tetapi ada upaya. Jadi sambil dilanjutkan, ada juga tim yang membuat pengendaliannya. Sambil berhati-hati, tak? Bagaimana kalau dia di level 3 bisa dilanjutkan, tetapi tetap dibuatkan pengendalian kecelakaan kerjanya. Jadi bedanya ini urgent key pembuatannya. Dia bisa dilanjutkan, tetapi betul-betul harus dipastikan dibuat sesegera mungkin. Kalau ini ya agak santai, lanjutkan sambil buat pengendalian kecelakaan kerjanya. Nah, kalau dia masuk di kategori nilai 1 sampai 9 berarti peringkatnya cuma 4. Kalau 4 berarti memang itu sudah dianggap aman. Nah, artinya memang sudah aman itu pekerjaan. Nah, seperti itu. Seperti itu caranya menganalisa resiko. Kalau ada yang mau ditanyakan segera angkat tangan lalu kita bahas. Nah, kemudian kita bisa menuangkan di dalam bentuk tabel. Nah, ada juga namanya ETA, Event Tree Analysis. Jadi bagaimana kita membuat cabang-cabang ini ya. Seolah-olah kita membuat ranting-ranting. Nah, untuk yang investigasi hasilnya dan analisisnya, itu kita nilai ergonominya, nilai bahayanya, kemudian nilai tadi yang FMEA-nya, baru masuk ke desain sistem. Bagaimana kita desain sampainya bisa aman, nyaman, sehat, fungsional, efektif, efisien. Ya. Suatu kecelakaan itu tentunya kita cegah. Tapi ya, apa daya kalau misalnya itu masih terjadi. Kalau masih terjadi, berarti tangani dulu segera. Setelah ditangani, analisa apa penyebabnya ini kecelakaan. Terus kalau misalnya kecelakaan ini bisa berakibat apa saja. Kemarin itu akibatnya apa-apa. Nah, cari rekam medisnya. Oh, ternyata bisa menimbulkan begini. Dari hasil analisa sebab akibat, masukkan ke report, laporan, dan perekaman. Nah, jangan sampai di sini. Hasil dari ini kita analisis, kita tentukan bagaimana tindakan tak ke depan. Tindakan preventif tak dan bagaimana untuk mengoreksi ini. Kita mengoreksi sebabnya. Sebabnya dihilangkan sehingga akibatnya juga ikut hilang. Sehingga kecelakaan tidak terjadi. Itu yang diharapkan dari sebuah identifikasi resiko. Tapi tentu saja setelah kita mengidentifikasi harus ada tindakannya. Ya, harus vokasi, harus setelah ada data harus ditindaki ya. Jangan hanya berteori saja tidak menindaki. Nah, ambil tindakan segera. Jadi bagaimana kita mengambil tindakan untuk mencegah cedera atau kerusakan, kasih tahu semua pekerja tentang bahaya, amankan lokasi kecelakaan, identifikasi, saksi, bukti, di TKP. Kumpulkan buktinya. Kemudian susun bukti sesuai urutannya. Nah, setelah itu baru analisa informasi yang ada.
Mengapa kecelakaan terjadi? Mengapa harus menggambarkan masalah safety-nya? Nah, gejalanya, akar permasalahannya harus digali ya. Apakah dia karena kebijakannya kan yang perlu kita koreksi prosedurnya kah? Ataukah memang karena karyawannya itu kurang pelatihan? Atau karena memang sudah dilatih, dia sudah tahu tetapi bandel? Berarti ke pengawasannya berarti. Nah, kemudian langkah kelima, tulis laporan penyelidikan. Apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi, apa yang dapat dilakukan untuk mencegah. Ini yang pentingnya, apa yang terjadi, kenapa bisa terjadi, apa dampaknya, dan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadi kecelakaan tersebut. Nah, itu yang penting. Gimana kembali ini? Nah, penyelidikan itu 5W 1H. Apa itu? Siapa? Kapan? Di mana? Apa? Mengapa? Dan bagaimana? Ya, jadi langkah penanggulangannya peraturan undang-undang, baru standarisasi, baru inspeksi, periksa ya. Kemudian riset, pendidikan pelatihan, kemudian kita persuasi kayak pendekatan ya. Bisa melalui penyuluhan misalnya. Nah, kalau bisa dikasih asuransi. Kemudian yang paling penting adalah penerapan ketika di tempat kerja. Itu merupakan penanggulangannya. Nah, oke, terima kasih. Enjoy study and see you next week. Jadi kita sisa 1 pertemuan ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan?